tugas UTS Manajemen Peserta Didik kali ini kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik secara online. Karena kita telah menghadapi pandemi COVID-19 yang kurang lebih selama 2 tahun ini, maka lembaga pendidikan didorong untuk melakukan pendaftaran peserta didik secara online. Sebenarnya, penerimaan peserta didik secara online telah diterapkan di jenjang universitas. Bagaimana pendaftarannya, dalam memasukkan data-datanya, semua dilakukan secara online. Tetapi untuk jenjang-jenjang di bawahnya, yaitu TK, SD, SMP, SMA, atau SMK, masih banyak yang menggunakan cara konvensional. Namun karena adanya pandemi, maka jenjang-jenjang di bawah perguruan tinggi juga harus melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan cara online. Sebelum kita membahas bagaimana sistem penerimaan peserta didik secara online, alangkah lebih baik kita memahami terlebih dahulu konsep dasar penerimaan peserta didik itu sendiri yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Di sini dijelaskan tentang syarat-syarat usia dan syarat-syarat tertentu untuk dapat mendaftarkan ke sekolah yang dituju. Kemudian diatur pula jalur pendaftaran peserta didik bagi tiap-tiap sekolah. Jadi jalurnya yang pertama ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah negeri dan sistemnya untuk penerimaan peserta didik online itu jadi terpusat. Jadi diatur secara terpusat. Itu mirip seperti bagaimana universitas-universitas negeri membuka pendaftaran peserta didik baru. Jadi itu sistemnya kan terpusat, jadi webnya itu satu begitu. Lalu jalur pendaftaran afirmasi, lalu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Untuk kuotanya sendiri, kalau untuk pendaftaran zonasi paling sedikit itu jadi menggunakan yang sistem zonasi itu sendiri minimal 70% dari daya tampung masing-masing sekolah. Lalu untuk afirmasi ada 15%. Lalu untuk perpindahan tugas orang tua 5%, dan untuk jalur prestasi ini jika masih memungkinkan, masih memiliki tempat yang kosong, maka dapat dibuka jalur prestasi. Penerimaan peserta didik secara online memiliki pro dan kontra. Sedangkan dari pihak yang pro sendiri, dikarenakan sistem penerimaan peserta didik online ini dirasa menjadi sistem yang paling tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan untuk kontra dari penerimaan peserta didik secara online ini adalah yang pertama, tidak semua orang tua mampu menerima informasi dan memahami informasi secara online dan mendaftar secara online, serta memasukkan data-data yang diminta secara benar dan lengkap. Lalu yang kedua adalah apabila ada tes masuk, dengan adanya tes masuk dilakukan secara online, maka ujian tersebut tidak dapat dikontrol secara langsung, jadi sangat berkemungkinan memiliki kecurangan. Sehingga beberapa sekolah ada yang ada beberapa sekolah yang tetap melakukan sehingga ada beberapa sekolah yang menggabungkan antara sistem penerimaan peserta didik secara online maupun penerimaan peserta didik secara konvensional, sehingga bagi
orang tua yang tidak memahami cara dan informasi untuk pendaftaran secara online dapat langsung datang ke sekolah dan mengikuti alur yang telah ditentukan. Sedangkan yang sudah dapat memahami dan memasukkan sendiri data-data yang diperlukan secara online maka dapat mendaftarkan melalui jalur online.